Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadkhiluha dakhilatan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdhalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal 'atfa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khair ibtigha'a wajhillahi wa barakatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul-betul kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara nikmat zahir, nikmat dunia, manakala kita mampu mensyukurinya akan menjadi nikmat batin dan juga nikmat akhirat adalah nikmat panjang umur. Berapa banyak orang yang kita kenal Rajab tahun lalu, Rajab terakhir buat mereka. Sya'ban tahun lalu, Sya'ban terakhir buat mereka. Tanpa mereka tahu Ramadan tahun lalu juga menjadi Ramadan terakhir buat mereka. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur kita ketemu Rajab kemarin, yang mudah-mudahan Rajab kemarin bukan Rajab terakhir buat kita. Allah panjangkan usia kita ketemu di bulan berikutnya, bulan Sya'ban, yang mudah-mudahan bulan Sya'ban kemarin bukan Sya'ban terakhir buat kita. Sampailah kita ada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Nikmat panjang umur itu nikmat, tapi nikmat di atas nikmat adalah ketika kita dipanjangkan umurnya ketemu dengan bulan Ramadan. Panjang umur itu keberuntungan buat kita, tapi keberuntungan di atas keberuntungan kapan kita diberi panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan. Itu adalah keberuntungan di atas keberuntungan. Karena kalau kita mau jujur, nggak ada umur kita yang paling manfaat kecuali umur yang kita lalui selama Ramadan. Umur kita paling berkah dalam setahun ya 30 hari Ramadan. Sebagai contoh gambaran, kapan kita mampu puasa 30 hari kalau mampu Ramadan? Coba di luar Ramadan sehari aja belum sanggup kita. Puasa Arafah lewat, puasa Muharram lewat, puasa Rajab lewat, puasa Sya'ban lewat, puasa Syawal lewat, puasa Tarwiyah lewat, sehari lewat. Subhanallah, kalau sudah masuk Ramadan 30 hari sanggup kita. Bukankah ada orang lain yang nggak sanggup puasa Ramadan? Tapi kita
dimampukan oleh Allah untuk puasa Ramadan dan sanggup untuk melaksanakannya. Kalau nggak Ramadan, kapan kita bisa bangun sebelum subuh setiap hari? Bangun sebelum subuh. Kalau nggak Ramadan, jangan bangun sebelum subuhnya. Untung-untungan subuhnya bisa tepat waktu. Untung-untungan subuhnya bisa bangun sebelum keluar waktu. Kalau nggak nunggu Ramadan, kapan kita bingung kalau nggak khatam Al-Quran? Kalau di luar Ramadan 11 bulan kita nggak khatam Al-Quran, nggak pernah bingung. Kalau sudah Ramadan kita nggak khatam Al-Quran, bingung gitu. Malu kita sama diri kita sendiri, sungkan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta panjang umur dikasih, nggak khatam Al-Quran. Minta ketemu Ramadan dikasih, terawih cuma seminggu. Minta panjang umur ketemu Ramadan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi puasanya dikejar cuma lapar dan haus. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau ayyakuna aqulan kami." Kita ini kalau tahu betapa beruntungnya umur yang kita lalui, betapa barokahnya umur yang kita lewati sepanjang Ramadan, niscaya kita akan berharap setahun penuh Ramadan. Asal setiap hari kita bisa puasa, setiap hari kita bisa bangun sebelum subuh. Sebulan sekali kita khatam Al-Quran, setahun 12 kali kita khatam Al-Quran. Kalau 10 tahun 120 kali khatam Al-Quran. Siapa yang agak bikin setiap hari Ramadan? Kalau ternyata kita dikasih gampang untuk ibadah. Kapan kita ini pernah masuk masjid enggak keluar kecuali 11 sampai 23 rakaat kita selesai? Kalau di luar Ramadan, ya Allah, 2 rakaat tuh hajat minta dikepepet utang. Kalau Ramadan belasan 2 rakaat terlaksana. Subhanallah, ini nggak akan kita alami kecuali hanya di bulan Ramadan. Begitu melimpah hidayah, petunjuk, sehingga dari hidayah itu kita menjadi mudah untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, satu-satunya bulan yang namanya Allah sebut dalam Al-Quran. Bulan yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya Ramadan, tapi Ramadan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Rajab mulia, Sya'ban mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram juga mulia, tapi tidak Allah sebut dalam Al-Quran namanya. Cuma Ramadan. Bulan yang mana? Yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiganya adalah jaminan merdeka dari neraka. Kalau Ramadan. Di bulan yang lain kan 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiganya jaminan merdeka dari neraka. Itu cuma Ramadan. Bulan yang mana? Yang kalau kita ibadah sunnah dikasih pahala wajib, yang kalau kita melaksanakan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat kalau amal. Kita barusan sholat subuh, itu pahalanya sama seperti kita istiqomah di luar Ramadan 70 hari sholat subuh. Bayangkan, nikmat. Mereka yang meninggal dunia, kalau seandainya mereka diberi kesempatan hidup sehari 2 hari, mereka milih hidup Ramadan. Walaupun mereka tahu dalam tanda kutip resikonya harus puasa. Ya buat orang sekelas kita, puasa sama nggak puasa ya yang akan nggak puasa. Mereka yang di dalam kubur seandainya diberi kesempatan hidup sehari 2 hari, mereka tetap milih Ramadan walaupun mereka harus puasa lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang di alam kuburnya merasakan secara real dan nyata nikmat dari Allah, rahmat ampunan dari Allah, tempat yang Allah sediakan buat mereka nanti di surga ketika mereka ada di alam barzakh. Mereka sekarang merasakan nyata. Kalau kita kan masih modal iman, belum tahu persis. Kalau kita tahu persis, nggak cukup masih tengah-tengah, nggak nampung jamaah, nggak nampung pengajian, tarawih, berluber. Kenapa? Tahu persis rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Allah tampakkan surga. Kata ulama, kalau seandainya pahala itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada orang ibadah bawa pedang. Kenapa? Berduduk tepat.
Yang punya pasar tinggal pasarnya, yang punya toko, yang punya bedak, yang punya wadifah, yang punya rutinitas ditinggalin tokonya, ditinggalin pasarnya, bedaknya, rutinitasnya, pekerjaannya, tinggalin semuanya. Datang sambil bawa pedang, khawatir gak dapat tempat. Kalau perlu perang untuk dapat tempat, duduk di masjid, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirahasiakannya pahala ini juga merupakan ketenangan buat alam semesta. Dan sekaligus ujian siapa yang mau untuk membuktikan keimanan apa yang dia yakini. Tapi kan nggak mungkin yang di alam kubur bangkit lagi. Kita ini yang mungkin masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksimalkan kesempatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Saya tadi dulu, sehingga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, orang beriman yang mana yang gak senang dengan Ramadan, lalu Ramadan di pintu surga dibuka lebar-lebar. Pendosa yang mana yang gak senang ketemu Ramadan, lalu pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Orang berakal yang mana yang gak senang ketemu Ramadan, lalu musuhnya ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah masa, adakah waktu, adakah bulan yang menyamai daripada kemuliaannya Ramadan? Sama sekali tidak. Beruntung di atas keberuntungan karena kita bukan hanya diberi panjang umur, tapi juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan bulan Ramadan. Sekarang apa yang kita minta sudah dikasih oleh Allah. Apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita kemarin selama Rajab sampai Sya'ban, balaghna Ramadan, sudah Allah ijabah kepada kita. Pertanggungjawabkan apa yang kita minta. Karena banyak orang minta tapi jarang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia minta. Akhir jalur tapi kadang-kadang gak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Kita ini berharap ketemu Ramadan kan berharap rahmat. Maka berbanyak ibadah untuk mendapatkan rahmat. Kita ini berharap ketemu Ramadan dan berharap Lailatul Qadar. Maka perbanyak dia mulai tarawih witir yang istiqomah. Man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di siang di Ramadan atas dasar iman berharap pahala kepada Allah, sekaligus istiqomah tarawih witir, istiqomah nggak bolong semalam pun sebagaimana siang harinya nggak pernah bolong daripada puasa. Kita nggak pernah bolong puasa kecuali kalau ada urusan. Maka kita jaga istiqomah dalam qiyamul lail, tarawih witir, sebagaimana kita jaga istiqomah kita dalam menjalani puasa. Atas dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, Allah jamin dosa kita yang terlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat istiqomah kata ulama, wa qama ya boleh, bukan seminggu tok tarawih witir, bukan seminggu tok baca Al-Quran. Kepingin dapat Lailatul Qadar, minta panjang umur ketemu Ramadan berharap Lailatul Qadar, tapi cuma ngedam malam-malam ganjil tok. Kira-kira kalau saya bikin sayembara di malam tertentu yang saya rahasiakan, saya akan berikan kepada Anda uang 100 juta. Lu kapan itu Bin? Ya nggak tahu. Yang beruntung mendapat. Pokoknya selama Ramadan ada malam tertentu yang ketemu pertama kali dengan saya di depan rumah, saya kasih uang 100 juta. Kira-kira ada malam ganjil? Ganti, no? Belum saya di sholat subuh keluar rumah, udah dok-dok belum. 100 juta ada, 100 juta sekarang mati, 100 juta, gak ada nilainya sama saya. Beda sama pahala, beda sama rahmat, beda sama ampunan. Meninggal dunia justru saat itulah dia merasa kenikmatannya. Kalau dunia satu di antara dua, kita yang meninggalkan dunia duluan atau dunia yang meninggalkan kita duluan, selesai. Itu dunia. Senikmat apapun kita hidup di dunia, meninggalnya kita itu adalah akhir dari kenikmatan. Tapi kalau kita mendapat rahmat dan ampunan dari Allah,
calon penghuni surga, maka meninggalnya kita adalah awal dari kenikmatan. Sesusah apapun hidup kita di dunia, meninggal adalah akhir dari kesusahan kita. Sakit, meninggal habis sakit. Miskin, meninggal habis miskin. Tapi kalau orang terlarang dari rahmatnya Allah, terlarang dari surga, terlarang dari ampunan, maka meninggalnya dia adalah awal dari kesusahannya yang tidak ada ujung pangkalnya. Karena itu, kalau kita minta panjang umur ketemu orang Allah dan sudah Allah kasih kepada kita, ayo istiqomah. Jangan pernah kendor untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang Ramadan. Terus jaga. Rasulullah SAW itu pernah kelihatan rambutnya berubah. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kok rambut Anda berubah? Begitu cepat rambut Anda ini berubah. Usia Rasulullah kan meninggal tidak terlalu tua, usia 63. Terutus menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Apa berubah begitu? Sahabat tanya, ma asra asyaibaka ya Rasulullah, betapa cepat rambut Anda memutih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kita kan mungkin rambut berubah salah satu gitu, atau apa misalnya. Kalau Rasulullah beda, rambutku ini berubah karena dua hal. Yang pertama surat Hud, yang kedua saudara-saudaranya surat Hud. Apa saudara-saudaranya surat Hud? Surat Waqiah, surat Amma Yatasaalun, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Al-Qari'atu mal Qari'ah, surat tentang kiamat. Rasulullah itu nggak mungkin ngalami kiamat, nggak mungkin ngalami kiamat, dan pasti masuk surga. Membaca surat tentang kiamat sampai puana. Nah kalau kita jangan sampai puana, berarti artinya enggak ada lagi. Rasulullah sampai berubah bikin kiamat, padahal beliau pasti nggak ngalami kiamat, meninggal belum kiamat. Orang beriman itu mengalami kiamat, yang mengalami kiamat orang kafir, orang munafik. Itu yang mengalami kiamat, dahsyatnya kiamat. Saudara-saudaranya surat Hud. Nah kalau surat Hud itu ada ratusan ayat. Yang dimaksud kata ulama tafsir adalah perintah Allah fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad atas apa yang Allah perintah terhadap kamu. Itu ayat adalah ayat terberat yang pernah diterima oleh Rasulullah SAW. Buat Rasulullah aja berat nih, apalagi buat kita. Tapi dia bagaimana Rasulullah? Udah dijamin masuk surga, istiqomah. Udah dijamin, dan kita belum tentu masuk surga. Sebagai gambarannya, jaraknya kita dari masjid itu dekat, tapi belum tentu kita meninggal masjid. Belum tentu. Nah kalau kita nggak istiqomah ke masjid, ya apa lagi? Jaraknya kita dengan Al-Quran dekat, belum tentu kita meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Apalagi cara baca Al-Quran lebih. Jaraknya kita dengan tasbih, kanan tasbih, kiri HP, yang istiqomah HP, bukan tasbihnya. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan istighfar, sholawat, dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dekat jaraknya kita dengan masjid dekat, dengan Quran dekat, dengan tasbih dekat. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita nggak istiqomah, berarti tugasnya kita hidup di dunia meminimalisir resiko masuk neraka, memperbesar potensi masuk surga. Dengan cara apa? Ya istiqomah. Kita ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, yang sering baca Quran, nganggur baca Quran, apapun ada kesempatan baca Quran. Kenapa? Memperbesar potensi meninggal dalam keadaan baca Quran. Tugasnya kita, jaminan ya urusannya Allah, kepastian di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin meninggal baca Quran, yang dilihat dikatakan cinta, istiqomah. Bukan Quran, walaupun 5 menit. Ikatan cinta berapa menit itu? 1 jam. Bertolak belakang antara keinginan dengan usaha. Kita ingin meninggal husnul khotimah, itu tergantung usahanya kita. Apakah husnul khotimah itu adalah mimpi ataukah cita-cita? Tergantung usahanya kita.
Ada doa, ada harapan, tapi nggak usah mimpi. Beda. Nah, kita ini bermimpi husnul khotimah atau bercita-cita husnul khotimah. Gambaran buat kita semua. Nonton bola 1 jam setengah 2 jam, wah ngantuk, hilang ngantuknya. Tadi baca Quran 5 menit setiap hari, berat sekali. Tapi kapan ditanya, kepingin meninggal baca Quran, kepingin, mimpi berarti. Istiqomah itu menyempurnakan kebaikan. Sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan tanpa keistiqomahan, maka amal ibadah itu punya aib. Sesedikit apapun amal ibadah yang kita lakukan asal istiqomah, ibadah itu menjadi ibadah yang perfect, ibadah yang sempurna, cakep. Duha 2 rakaat, nggak pernah 4, 6, 8, nggak pernah. Sampai mati 2 rakaat pasti ada. Punya utang, nggak punya utang 2 rakaat. Jatuh tempo, nggak jatuh tempo utangnya 2 rakaat. Kepepet, nggak kepepet 2 rakaat. Sampai mati 2 rakaat sempurna. Ada orang sholat duha 8 rakaat, tapi menteri kepepet, nunggu punya utang, nunggu panik, nunggu takut malu ditagih nggak punya uang, baru 8 rakaat. Kalau secara jumlah 8 lebih besar daripada 2, tapi di sisi Allah yang 2 asal istiqomah lebih sempurna daripada 8 yang nggak istiqomah. Kita ini ibadah di bulan Ramadan, ibadah saja. HP ini kalau dicas, asal baterainya normal nggak ngedrop, dicas 2 jam dipakai seharian bisa. Tapi kalau hati ini baterainya drop, dicas 2 jam dipakai telepon 2 menit mati. Sama, kita masuk di Ramadan dicas sama Allah SWT, nggak pernah baca Quran, nggak pernah melek malam, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah bangun sebelum subuh, nggak pernah puasa, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah syahadat. Jarang bisa jadi syahadat kita jarang. Tapi saudara mau asyhadu an la ilaha illallah, syahadat ya. Mungkin kita syahadatnya kalau dalam Ramadan sholat toh. Istighfar setiap hari kita dibaca dosa, tapi jarang setiap hari kita istighfar. Tapi saudara mau minimal menteri buka kita astagfirullah. Kita berharap sudah, tapi jarang kita minta rezeki panjang umur terus, tapi nggak kita suka ada. Tapi saudara mau nasalul jannah. Kita takut sama yang namanya neraka, tapi kita kalau minta di luar Ramadan kita minta takut miskin, takut melarat, takut nggak bisa ngasih makan anak-anaknya, takut nggak bisa nyekolahkan anak-anak. Jarang kita minta terhindar dari neraka. Kalau saudara mau, buat naudzu billahi. Di gambaran, walaupun itu bacaan sebetulnya bukan hanya untuk nunggu buka puasa, itu dikir Ramadan, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, itu yang dibaca. Lupir, baca. Ibu-ibu lagi goreng, lagi masak, baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nggak usah bingung, ini kan masih jam 12 siang, ya kok sudah baca mau buka apa gimana? Bukan, memang bacaan itu bukan untuk nunggu buka puasa. Itu adalah bacaan zikir Ramadan sepanjang Ramadan, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Karena itu catat. Kita masuk Ramadan dicas sama Allah SWT. Keluar dari Ramadan, puasanya drop, Al-Qurannya drop, sholat sunnahnya drop, masjidnya drop, Al-Qurannya drop. Masa yang salah Ramadannya? Ibarat HP dicas, masa yang salah listriknya? Baterainya yang salah, baterainya yang rusak. Sama, kalau kita ibadah pakai hati, maka hati kita tercharger. Kalau sudah hati tercharger, maka dari hati inilah ibadah yang kita lakukan akan istiqomah. Yang dicas ini kan bukan casingnya, bukan mesinnya, tapi baterai. Dari baterai semuanya bisa berfungsi dengan normal. Sama, dari hati ini anggota fisik kita berfungsi dengan normal dan baik. Diajak taat itu bisa, diajak maksiat menolak. Penentuannya kita
kita jadi Ramadan. Maaf, kalau gagal Ramadannya kita, gagal setahun ke depan. Kata ulama bukan kata saya, penentuan kita setahun ke depan. Kita kan minta panjang umur bertahun-tahun. Tapi apa untungnya kalau kita panjang umur jadi perilakunya? Kurang ibadahnya, kurang taatnya. Apa untungnya? Sebaik-baiknya manusia itu mangkala umruh wa hasuna amal. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik perilakunya. Kita minta panjang umur, tentunya dengan niatan banyak ketaatan yang kita lakukan. Penentuannya ya Ramadan. Kalau Ramadannya gagal, misal tarawihnya gagal istiqomah, Al-Qur'annya gagal istiqomah, ya sudah bisa dipastikan kata ulama setahun ke depan dia akan jarang baca Al-Quran, dia akan jarang ke masjid untuk sholat sunnah dan seterusnya. Tapi kalau kita berhasil di dalam Ramadan menjaga istiqomah, jaminan setahun ke depan kita akan menjadi orang yang ahli istiqomah. Karena itu Allah perintahkan kita puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita puasa ini bukan yang kita cari lapar dan haus. Lapar dan haus itu hanya jembatan yang menyampaikan kita kepada tujuan, yaitu ketakwaan. Salah jalan kalau ada orang puasa yang dia kejar hanya lapar dan haus. Ibarat orang begitu sampai jembatan udah berhenti turun dari kendaraan, ya nggak sampai tujuan. Lalu lapar dan hausnya hanya media untuk menyampaikan kita kepada ketakwaan, tujuan asli dari ibadah puasa yang kita jalani. Ada orang, saya kan sudah lapar, saya kan sudah haus. Iya, maaf, yang namanya mokel gitu. Yang namanya mokel bukan berarti makan di siang Ramadan. Matanya juga bisa mokel. Mata ini bisa mokel. Mulut ini juga bisa mokel, walaupun bukan makanan minuman yang masuk ke perut. Telinga ini juga bisa mokel. Hati itu juga bisa mokel. Kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al asyad. Berapa kali orang itu puasa ketika dapat apa-apa dari puasa itu kecuali hanya pengalaman lapar dan haus. Enggak rahmat Allah, enggak ampunan Allah, enggak ada. Kenapa? Yang dia cari lapar dan haus. Mata mokel kan enggak tahu, enggak tahu pahalanya. Ya, puasanya enggak batal, tapi batal pahalanya. Kamin galimin laisa lahu min qiyamihi illa sahad. Berapa banyak orang yang dia mulai terawih witir tapi nggak dapat apa-apa dari dia mulainya kecuali hanya pengalaman kurang tidur dan capek. Ibarat orang kerja itu cuma magang, dapat capeknya nggak dapat bayarannya. Pertanyaannya mau sampai kapan status puasanya kita ini magang terus? Kenapa? Ya memang kita nggak mokel makanan minuman, tapi mokel dengan kemaksiatan yang mata, mokel dengan kemaksiatan yang mulut, mokel dengan kemaksiatan yang telinga, kemaksiatan yang hati. Sama itu juga mokel namanya. Itu juga mokel namanya. Intinya orang yang kan setan dibelenggu ya. Kok ada orang maksiat itu ya? Kita ini kok masih maksiat sih? Kalau setan sudah dikerangkeng sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini maksiat. Kata ulama ada khilaf. Yang dibelenggu itu enggak semuanya. Yang dibelenggu sama Allah adalah pembesar-pembesarnya setan. Jadi kalau kita maksiat di siang hari Ramadan, apapun kemaksiatannya, mau mokel atau maksiat pakai mata, telinga dan seterusnya, itu berarti kita sudah kalah perang melawan setan kelas rendahan. Maaf, setan kelas lucu. Kita belum ketemu setan yang panglimanya, jenderal-jenderalnya setan. Mungkin kalau kita ketemu panglimanya setan, payu imannya kita. Karena yang mereka kejar bukan cuma setan yang remeh. Setan itu ngejar kita, ngejar imannya, mencuri imannya kita. Ada kemaksiatan itu hanya jalan saja bagi setan. Untuk tujuan utamanya adalah iman. Waliyahulillah. Jadi kalau ada orang maksiat di siang hari Ramadan, iya, berarti dia sudah kalah mau sampai kelas rendahan itu masih. Ini kita paham. Kita kedua ada yang mengatakan, loh, yang dibelenggu itu semuanya, kata orang. Nah terus kok maksiat? Lawan setan berhasil mendidik dia 19 bulan.
Sehingga dia maksiat karena didikan setan, jadi hobi kemaksiatan. Mau Ramadan maksiat, dituduh gak dituduh setan maksiat. Kenapa? Nyandu dengan kemaksiatan, hobi seneng dengan kemaksiatan. Maaf, orang hobinya rasa-rasa, berhasil 11 bulan dididik sama setan, rasa-rasa. Setan dikerangkeng di penjara, dibelenggu oleh Allah SWT. Ya rasa-rasa. Lalu 11 bulan dididik sama. Ada lagi ulama yang mengatakan manusia yang maksiat di bulan Ramadan itulah minal jinnati wan nas. Setan ada dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Setan dari bangsa jin dibelenggu sama Allah. Berarti gak ada yang berkeliaran satu kecuali setan dari bangsa manusia. Sampai kadang-kadang kelihatan kakinya, gak kelihatan kepalanya. Kelihatan kakinya, gak kelihatan kepalanya. Apa itu namanya? Apa itu namanya berarti? Ya setan tadi itu. Dari bangsa ini kata ulama yang bukan kata saya. Setan dari bangsa manusia itu namanya. Jadi Ramadan itu penentu buat kita, akan ngasih kita selama setahun yang akan datang. Jangan sampai kita ini, enggak semua orang yang masuk Ramadan masuk dalam rahmatnya Allah, enggak semua. Pasti kita masuk Ramadan masuk dalam rahmatnya Allah. Enggak semua orang yang ketemu Ramadan ketemu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, enggak semua. Pasti kita termasuk di antara mereka yang ketemu Ramadan ketemu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan, na'udzubillah, kita tidak termasuk di antara mereka yang dirahmati oleh Allah, mau di bulan apa, di bulan yang mana kita mendapatkan rahmatnya Allah. Lalu paling derasnya rahmat itu rahmat di bulan Ramadan. Paling derasnya ampunan Allah di bulan Ramadan. Nah kalau kita nggak termasuk, ibarat hujan deras, tapi kita menghadap kepada Allah kering daripada rahmat Allah, kering daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah kok bisa? Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Naik tangga pertama bilang amin, naik tangga kedua bilang amin, naik tangga ketiga bilang amin. Gak ada yang doa pada saat itu. Rasulullah bilang amin 3 kali tanpa sahabat mendengar ada yang berdoa. Maka setelah selesai khutbah, selesai sholat, turun Rasulullah tanya sahabat, ya Rasulullah, kok aneh ya? Anda sekarang mengucapkan amin tadi 3 kali, tapi satu pun doa gak kami dengar. Maka Rasulullah bilang, yang berdoa adalah Jibril dan aku diperintah sama Jibril untuk mengamini doanya. Apa salah satu di antara 3 doa Jibril yang diamini semuanya oleh Rasulullah SAW? Barang siapa yang ketemu Ramadan tapi tidak ketemu ampunan karena kemaksiatannya. Barang siapa yang masuk Ramadan tapi tidak masuk dalam lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya, maka didoakan oleh Jibril dia masuk neraka. Didoakan oleh Jibril dia masuk neraka. Dia didoakan oleh Jibril mati suhul khotimah. Yang berdoa Jibril, yang mengamini Rasulullah, ada yang berenekan maksiat di bulan Ramadan. Yang berdoa Jibril, doanya apa? Mati suhul khotimah masuk neraka. Yang mengamini siapa? Rasulullah. Ada yang nekat maksiat di bulan Ramadan. Pernah diceritakan sebagai penutup sebelum saya buka tanya jawab kalau ada pertanyaan. Ada seorang pemuda, ini cerita disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang pemuda ini kalau enggak Ramadan maksiat dong. Tapi kalau sudah masuk Ramadan enggak berani. Kalau enggak Ramadan, apa aja kelakon. Tapi kalau sudah Ramadan, ibadah apa yang kelakon. Beda sama kita. Kalau nggak Ramadan, kalau kita nih, kalau nggak Ramadan, maksiat apa yang nggak kelakon. Kalau sudah Ramadan, ibadah mana istiqomah kita? Ini enggak. Kalau sudah nggak Ramadan, maksiat apa yang nggak kelakon. Tapi kalau sudah Ramadan, ibadah yang mana nggak kelakon? Kelakon semua. Aku angkat, tarawih, witir, istiqomah. Tapi kalau sudah keluar dari Ramadan, balik mana? Maksiat lagi. Tapi kalau sudah Ramadan, nggak berani. Ditanya, kamu ini aneh. Wahai fulan, kamu ini aneh. Kalau nggak Ramadan
yang dibuka pintu surga. Lah mosok saya masih cari neraka. Itu namanya orang apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lah kok berdoa jebol dari mana? Katanya kamu udah gak neman gendengnya ya. Saya ini ahli maksiat, tapi si waras. Ramadan tempatnya rahmat. Yang saya cari bukan anak. Ramadan katanya gudangnya ampunan. Lah kok nekat yang saya cari dosa. Ramadan bis berarti Allah kalau panjang umur saya ketemu Ramadan, Allah kasih kesempatan kepada saya. Ya ini supaya ibadah. Orang tua bos sekolah maksiat. Saya masih waras. Saya tak gawe utekui. Ya. Singkat cerita dari Ramadan. Kalau kan Ramadan masih Ramadan ibadah. Meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan. Meninggal dalam keadaan puasa. Meninggal dalam keadaan khatam Al-Quran. Meninggal dalam keadaan tarawih witir dan seterusnya. Sampai kiai di kampung itu pikiran. Hari enam itu enak. Kapan maksiat nggak mati, kapan taat kok mati. Saya ini jarang maksiat kok nggak mati ya kalau itu Ramadan. Hari enam enak maksiat kasih panjang umur itu orang mau taat. Kapan taat mati. Makanya sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Itu pandangan, itu prinsip. Cara pandang kita sama orang lain dan cara pandang kepada kita sendiri harus berbeda. Sejelek-jeleknya orang ada baik. Sebaik-baiknya kita ada jeleknya. Enak anak muda meninggal pas Ramadan kepikiran begini. Ada cerita husnul khotimah. Biar apa sih? Biar berdosa seperti kita ini nggak putus asa. Ada cerita su'ul khotimah. Biar apa? Biar kita yang merasa ahli istiqomah berjamaah, ahli istiqomah puasa, ahli istiqomah sedekah. Jadi su'ul khotimah siapa yang tahu? Ada cerita husnul khotimah biar pendosa tak putus asa. Ada cerita su'ul khotimah biar yang banyak ibadah tak omah, nggak sombong, nggak disi kesok. Wah, aku ibadah yang husnul khotimah. Orang seperti saya kalau husnul khotimah sama lagi yang husnul khotimah. Waduh. Singkat cerita kiai itu mimpi sama anak muda gitu. Dia menjumpai anak muda itu di alam kuburnya duduk di atas singgasana. Siap masuk surga. Menteri kiamat. Orang yang beriman yang di alam kuburnya dia mendapat nikmat itu sudah gak sabar boten kanten ketemu sama yang namanya kiamat. Kenapa? Kiamat sudah tuh. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dalam kubur berarti ada gak berharap ketemu kiamat. Kenapa? Kiamat rokok, gimana? Ini orang anak muda ditanya, kamu kan pernah maksiat, kamu kan pernah begini? Iya. Terus kenapa kalau di dalam kubur kau mendapat nikmat? Allah ampuni dosa-dosanya kamu. Ya karena saya menghormati Ramadan. Saya menghargai ngajeni nikmatnya Allah panjang ke kubur saya ketemu Ramadan. Ya karena saya nggak berani nekat, saya masih pakai otak, saya gunakan kewarasan saya. Dari Ramadan bukan berani maksiat. Itu cukup. Karena itu Allah ampuni dosanya saya. Siapa yang tidak ingin meninggal dalam keadaan seperti ini? Maka jalannya harus kita tempuh. Jalan yang sama harus kita tempuh. Proses yang sama harus kita tempuh. Ada seminar orang kaya di hotel mewah, bayar 500.000, 1 juta dapat. Dia jelaskan, dia paparkan cara saya kaya itu dulu begini. Kita tiru, pasti kaya sama seperti dia. Belum tentu. Tapi ada orang soleh meninggal husnul khotimah. Seperti cerita ini, ngergani Ramadan, menghormati, memuliakan Ramadan, minta panjang umur dikasih kejadian. Nikmatnya Allah itu dihargai, dihormati, nikmatnya Allah bukan disia-siakan. Kalau kita tempuh jalan yang sama, kita akan sampai kepada tujuan yang sama. Itu rumusnya. Kalau kita tempuh jalan akhirat, kita akan sampai kepada akhirat. Tapi kalau kita tempuh urusan dunianya orang belum tentu. Dunianya orang bisa kita copy paste, rezekinya orang sendiri-sendiri nggak bisa kita copy paste. Karena itu sekali lagi Ramadannya kita di penentuan dan
daripada tahun-tahun yang akan datang. Pasti betul Ramadan ini menjadi Ramadan termanis terindah seumur hidup kita. Anggap saja Ramadan terakhir, walaupun itu bukan harapan kita, tapi anggap saja hari ini hari terakhirnya kita. Besok belum tentu. Apakah ada orang meninggal di bulan Ramadan baru sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, belum tentu lebaran. Ramadan puasa, besok lebaran meninggal sih. Pasti kan hari ini, ya, anggap saja hari ini adalah hari terakhir kita. Besok belum tentu. Anggap saja sholat subuhnya kita tadi adalah sholat subuh terakhir, belum tentu ketemu. Mau kita dalam barang sehat atau sakit, mau kita tua atau muda, mau kita siapapun, umur nggak kenal itu semuanya, nggak kenal. Ajal nggak kenal umurnya kita, ajal nggak kenal sehatnya kita. Anggap saja itu semuanya terjadi dari kita, sehingga kita betul-betul menyempurnakan ibadah kita dengan harapan mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dikasih sehat walafiat, selamat dari segala musibah, disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjang umurnya kita menjadi panjang umur yang manfaat, sehat afiatnya kita menjadi sehat afiat yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu isya kurang lebih 5 menit. Ada yang mau bertanya? Mau? Saya buka tanya jawab kalau memang ada yang mau tanya. Ibu-ibu mungkin biasanya ibu-ibu penasaran biasanya. Monggo ibu boleh. Ada yang tanya kemarin, khusus untuk ibu-ibu, apabila pas waktunya puasa datang waktunya haid atau bagaimana, dia untuk mengontrol untuk ngaji atau untuk memantau itu tadi, apakah masih diperbolehkan memegang mushaf atau tidak memegang mushaf atau tidak diperbolehkan? Perempuan yang haid atau perempuan yang nifas mengeluarkan darah setelah proses kelahiran, apakah boleh memegang mushaf, memegang Al-Quran? Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, termasuk laki-laki ataupun perempuan yang junub, itu diharamkan beberapa hal, dilarang melakukan ibadah beberapa hal. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran. Masul Quran wa hamdu. Saya mau tanya, memegang Al-Quran sama membaca Al-Quran lebih mulia mana? Membaca. Megang belum tentu baca. Tapi kalau baca nggak butuh sama yang namanya megang. Kalau Allah kan berfirman dalam Al-Quran, la yamassuhu illa mutahhar. Dilarang kita ini kalau dalam keadaan tidak suci. Kita kalau lagi junub nggak suci. Perempuan kalau sedang haid atau nifas sedang tidak suci, dilarang memegang, apalagi membaca. Karena lebih mulia membaca daripada hanya sekedar memegang. Karena itu kalau kita dalam keadaan haid, nifas, istihadah, haid, nifas ataupun junub, sebisa mungkin kapan tiba waktunya suci segera mandi untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita lagi. Terus gimana nih? Saya Ramadan bikin khatam Al-Quran. Saya Ramadan bikin khatam Al-Quran. Namanya perempuan kan secara umum ya kalau sudah sebulan sekali pasti seminggu 10 hari haid. Apalagi kalau nifas baru melahirkan, wah 40 hari ya, bisa sampai 60 hari. Gimana nih? Kalau kita biasa, kita kan kepingin khatam Al-Quran yang kita cari ke pahalanya. Nah, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, kemudian datang udzur syar'i sehingga kita nggak bisa baca Al-Quran, tetap ngalir pahalanya kepada kita. Nggak khatam, tapi dapat pahala khatam. Kenapa? Gimana lagi nih? Lalu saya haid, nifas, nggak bisa. Nah, kalau junub kan mandi selesai. Nah, kalau haid kan butuh waktu. Nifas apalagi lebih lama waktunya. Tetap ngalir pahala. Malaikat diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa biasa istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Biasa istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Singkat cerita ada orang, maaf, sakit 2 minggu, nggak bisa sholat istiqomah di masjid. Dia sholatnya di rumah, tapi dicatat sama malaikat dia sholatnya di masjid. Maka mumpung kita masih kuat, yang banyak ibadah. Ketika
ketika tiba masanya kita sudah nggak kuat ibadah, tetap ngalir pahalanya kepada kita. Yang mudah istiqomah ibadah sehingga tiba masa tua ketika kita sudah mulai melemah, tetap mengalir pahalanya sebagaimana ibadah yang dia lakukan ketika dia di masa mudanya. Jadi ya memang dilarang perempuan haid, nifas, siapapun yang duduk untuk memegang Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran. Tapi pahalanya tetap mengalir kalau dia termasuk orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Gitu. Nah, ada yang lain? Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran. Ada yang khatam pribadi di rumah kan baca sendiri. Ada yang khatam di masjid. Dalam artian, ya kita ini jangan saya khatam di masjid aja, saya nggak baca Al-Quran, nggak bisa. Nonton itu nggak bisa. Khatam sendiri di rumah. Masjid kan ada urusan ikut menambah syiar di situ boleh. Cuma permasalahannya kadang-kadang kalau sudah dilaksanakan berurusan, bacanya 5 menit, ngobrolnya 50 menit ada. Satu. Yang kedua, yang di dalam baca, yang di luar rokokan. Ini bukan adab sebetulnya. Kita ini kalau mengaku cinta kepada Allah, ini kalamnya Allah dibaca. Apakah tak tergerak dan tersentuh hatinya kita untuk mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal ada suami cinta sama istrinya ngomong di telepon ditinggal, dibiarkan ngoceh sendirian, gak di rumah sama. Allah dengan Al-Quran ngajak kita bicara. Jadi kalau kita mau berurusan yang serius, kalau mau berurusan yang pakai adab. Dan maaf, termasuk dosa besar, bayangkan, termasuk dosa gede kalau ada Al-Quran dibaca tapi kita cuek sama baca Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW orang yang dermawan, kata Siti Aisyah, lebih dermawan lagi kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Apa kedermawanan Rasulullah SAW? Dermawan dengan waktu. Jibril turun, fayudah dari suhul Quran. Rasulullah baca Al-Quran, Jibril mendengarkan. Malaikat itu nggak dikasih izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa baca Al-Quran. Malaikat nggak ada bisa baca. Memang nggak dikasih izin, bukan nggak bisa baca karena buta huruf, bukan. Memang nggak dikasih izin oleh Allah. Makanya malaikat paling senang mendengarkan manusia baca Al-Quran. Al-Bait alladzi yuqra'u fihi Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran menjadi bintangnya para malaikat. Kalau kita lihat bintang nengok ke atas, tapi kalau malaikat yang bintang nengok ke bawah. Rumah siapa yang dibaca Al-Quran bergemerlapan ada di situ. Rasulullah turun dulu, Rasulullah baca Al-Quran. Karena Jibril itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran malaikat, apalagi yang baca Rasulullah SAW. Maka Jibril itu nunggu di nyemak bacaan Rasulullah, senang gitu. Rasulullah komandan urusan waktu, ngasih waktunya berjam-jam. Jadi pertama, jangan kita ini khatam hanya nurut kepada masjid, apalagi cuma seminggu dok darusannya. Setelah seminggu gue gak darusan aneh. Khatam Al-Quran kabeh masjid Al-Manan. Ya, bukan begitu. Siji masjid ini. Kita cuma nyumbang suara untuk baca Al-Quran, khatamannya masjid Al-Manan. Sendiri secara pribadi di rumah dibaca Al-Qurannya. Jangan cuma jadi jimat Al-Qurannya. Jangan cuma jadi pajangan Al-Qurannya. Satu. Yang kedua, kalau memang darusan yang serius, setelah baca ulang itu lebih penting daripada baca kemudian
nongkrong di luar, rokokan di masjid. Anda berani? Presiden lagi ngomong, nggak boleh kita rokok. Mulai kapan presiden lebih mulia daripada Allah SWT? Kemudian yang ketiga, termasuk adab ketika kita darusan, maaf, kadang-kadang darusan ini menjadi sarana buat orang yang melatih bacaan. Nah, saran, ini gak wajib, tapi saran. Kalau yang belum bisa lancar bacaan Al-Qur'annya, alangkah baiknya nggak pakai sound. Yang enak, yang lancar bacaannya pakai sound. Bukan diskriminatif ya, bukan. Tapi bacaan Al-Quran itu sunnah dibaca dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang fasih. Daripada pakai sound, berarti bacaannya, maaf ya, bukan saya yang menyinggung, enggak. Tapi ini juga untuk menjaga kehormatan Al-Quran itu sendiri. Yang dengarkan bukan hanya orang muslim. Oh boy, tapi kita baca merdu, bacanya fasih. Sayyidina Umar itu masuk Islam, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, musuh betul sama Rasulullah. Itu gara-gara Al-Quran masuk Islam. Sunnah baca Al-Quran dengan suara yang merdu, asal ikhlas, bukan enak-enak. Oh, paling enak loh, aku nggak mati. Bukan, pokoknya dengan niat memuliakan Al-Quran. Yang belum lancar, ya jangan diusir. Ojo, ini khusus yang fasih tok, yang enak tok, jangan. Cuman, maaf ya, apa-apa baca aja. Kan lebih enak sebetulnya yang lagi baca apa kayak itu lebih enak. Dalam artian apa? Ya kalau saya ya, nggak isi. Bisa betul-betul aku gak isi. Oh ini ya bocor-bocor itu gitu. Gak bingung gitu. Tapi kalau sudah pakai mic mau berhenti itu kan malu akhirnya. Akhirnya bener gak bener lanjut sudah. Oh hati-hati. Baca Al-Quran ada hukum bakunya, tajwidnya, makhrajul hurufnya dan seterusnya. Itu penting. Itu beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika kita darusan ada di masjid. Mudah-mudahan Masjid Al-Manaf menjadi masjid yang makmur dengan ibadah dan juga tilawah Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam keadaan tetapnya iman dan Islam. Allah jadikan sehatnya kita, akhirnya kita, semangatnya kita sehat akhir, selamat yang manfaat barokah tauhid batin dunia sampai ada di akhirat, dan mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih baik dan sempurna tauhid batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa ghurabatin lana fi dinina ma'al kutri wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa bi'lan karama wa rizqi kulla halalan daima wa khilla athiya ulama nukhta bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syurur wa akirra bil ridha minka wa yuqti ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan man rabbir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi taqsha mustafa man ilal haqiqan wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil huda. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawlina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekedar mengingatkan, sudah masuk waktu isyraq. Sholat isyraq dengan posisi seperti ini, kita sholat subuh berjamaah dalam keadaan taat sampai isyraq. Kemudian kita sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Apalagi di bulan Ramadan lebih-lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin sholat isyraq 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian bisa beranjak di masjid menuju rumah masing-masing. Ini apa bisa saya sampaikan, tentunya banyak salah baik dalam ucapan perilaku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.